Oke, jadi baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang biografi. Biografi merupakan kisah atau keterangan yang menceritakan tentang kehidupan seseorang. Jadi kata biografi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kata bios yang artinya adalah hidup, sedangkan grafien yang artinya tulisan. Biografi sendiri adalah sebuah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi ini dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Jadi di dalam biografi tersebut dijelaskan dengan secara lengkap kehidupan seseorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan juga sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, serta segala bentuk yang dihasilkan atau juga yang dilakukan oleh seseorang tokoh itu dijelaskan juga. Teks biografi tersebut disusun atau ditulis oleh orang lain, bukan dilakukan oleh diri sendiri. Biografi ini membutuhkan bahan-bahan utama serta juga bahan-bahan pendukung. Bahan utama ini dapat berupa benda-benda, misalnya seperti buku harian, terus surat-surat, clipping, koran, dan juga lain sebagainya. Oke, jadi baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang biografi. Sekarang kita masuk dalam jenis-jenis biografi. Biografi itu dibagi menjadi dua, yaitu biografi dan autobiografi. Biografi itu sendiri adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, seperti menceritakan tentang seorang penulis menceritakan tentang kehidupan seseorang orang lain, contohnya pahlawan bisa jadi, atau orang-orang yang punya keistimewaan itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan biografi. Sedangkan autobiografi sendiri itu adalah seorang pahlawan menceritakan kembali kehidupannya sendiri. Itu yang disebut dengan autobiografi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam jenis biografi yang kedua, berdasarkan izin penulis. Di dalam biografi yang berdasarkan izin penulis dibagi lagi menjadi dua, yaitu autoris biografi dan anautoris biografi. Sedangkan autoris biografi itu sendiri adalah penulisan yang diketahui atau diberikan izin tokoh yang akan diceritakan kehidupannya. Sedangkan anautoris biografi itu sendiri kebalikan dari kata autoris biografi. Anautoris biografi penulisannya tanpa izin serta tanpa pengetahuan tokoh yang akan dituliskan tentang kisah kehidupannya itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis biografi yang ketiga, berdasarkan isinya biografi itu sendiri. Sedangkan jenis biografi yang ketiga ini yang berdasarkan isinya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah biografi perjalanan hidup, dan yang kedua biografi perjalanan karir. Oke, yang pertama biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seseorang tokoh, ataupun diambil dari bagian-bagian di mana dianggap mempunyai sebuah kesan tertentu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir menceritakan tentang prestasi-prestasi yang dia raih saat ini. Contohnya banyak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke teks yang berikut, yaitu berdasarkan persoalan-persoalan yang ada. Oke, jenis teks biografi yang berikut ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu biografi politik, biografi jurnalistik, dan yang ketiga biografi intelektual. Oke, sekarang kita masuk yang bagian yang pertama, yaitu biografi politik. Biografi ini adalah sebuah penulisan cerita hidup tokoh sebuah negara dilihat dari sudut pandang politik. Oke, yang berikut yaitu biografi intelektual. Biografi ini hampir mirip dengan biografi politik. Sebuah persamaannya terdapat pada kumpulan bahan yang didapatkan dari berbagai cerita. Nah, sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yaitu berdasarkan biografi jurnalistik.
Biografi di mana penulisnya dapat dicari hasil wawancara terhadap tokoh yang akan ditulis maupun tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, itu ciri-ciri. Bagaimana kita bisa tahu apa itu biografi? Kita harus mengetahui tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks biografi itu sendiri yaitu fungsi biografi. Fungsi biografi itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu riwayat hidup, dan yang kedua memberikan gambaran tentang bobot dan tema. Terus yang ketiga memberikan kelebihan seorang penulis. Terus yang pertama tadi bilang riwayat hidup. Riwayat hidup itu adalah menceritakan kembali tentang kisah kehidupan seseorang yang kita ceritakan. Terus yang kedua memberikan bobot. Memberikan bobot atau tema kepada seorang pembaca. Terus yang ketiga memberikan kelebihan penulis, seorang penulis. Itu kita bisa menilai penulisnya itu sendiri, kelebihan seorang penulis itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk yang ke berikutnya, itu ciri-ciri teks biografi berdasarkan tujuannya. Ciri-ciri teks biografi yang berdasarkan tujuannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu untuk pengetahuan ilmu baru. Terus yang kedua memberikan pelajaran hidup, dan yang ketiga meneladani pengalaman tokoh. Terus yang ketiga ini menjelaskan tentang meneladani pengalaman tokoh itu, yaitu kita mengikuti sifat, karakter atau lain sebagainya dari seorang tokoh yang kita tulis tentang biografinya. Untuk pengetahuan ilmu baru, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu baru dari seorang tokoh itu sendiri yang kita menuliskan tentang biografi atau riwayat hidupnya. Dan yang kedua itu memberikan pelajaran hidup. Dari pelajaran hidupnya kita bisa menjalani, kita bisa ambil sisi positifnya atau dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya adalah ciri-ciri teks biografi yang berdasarkan unsur-unsurnya. Yang ketiga ini berdasarkan unsur-unsurnya dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, data yang tersaji adalah fakta. Terus yang ketiga, data dalam biografi dan yang diajar. Maksudnya data dalam biografi, data yang benar atau terpercaya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu adalah penentuan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi dibagi lagi menjadi 3, yaitu biografi secara langsung, terus biografi secara tidak langsung, dan yang ketiga itu deskripsi dalam tokoh. Dari 3 teks biografi yang tadi dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada secara langsung, secara tidak langsung, dan deskripsi. Terus yang pertama yang saya jelaskan yaitu secara langsung. Dalam penulisan secara langsung itu menuliskan langsung tokoh yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Dan yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung penulis hanya menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah dialami tokoh sesuai dengan faktanya. Yang artinya itu kita menceritakan atau kita menulis itu tidak secara langsung kita mewawancarai atau kita menemukan tokoh-tokoh itu yang untuk kita tuliskan biografi atau riwayat hidupnya. Jadi yang ketiga itu deskripsi menurut tingkah laku seorang tokoh. Jadi yang ketiga ini menjelaskan berdasarkan tingkah laku tokoh atau perilaku tokoh. Jadi contohnya seperti kita menuliskan seorang tokoh pahlawan itu sendiri, tokohnya dia itu tingkah laku atau karakternya bagaimana, keras atau baik, atau pokoknya dari sudut pandang kita masing-masing kita menceritakan itu semua tentang tingkah lakunya, mulai dari yang baik, buruk, dan semuanya. Itu yang dimaksudkan dengan deskripsi. Jadi baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan dalam penulisan teks biografi. Materi ini yang menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi, yaitu ada konjungsi atau kata penghubung. Contoh dari kata penghubung itu banyak, luas, dan lain sebagainya. Tapi yang akan saya jelaskan ini
yang umumnya, yaitu contohnya seperti oleh karena itu, sebab itu, serta, dan, mengapa, apa semua itu dimasuk dalam kata kalimat penghubung atau konjungsi. Oke, sekarang kita masuk dalam kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah dalam kebahasaan yang kedua itu ada kata rujukan atau kata ganti. Terus dalam kata rujukan atau kata ganti dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kata ganti orang, dan yang kedua itu kata ganti penunjuk. Kata ganti orang ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kata ganti orang untuk orang yang pertama, kata ganti orang untuk orang yang kedua, dan yang ketiga itu kata ganti orang untuk ketiga. Terus dalam kata ganti orang untuk yang pertama ini yaitu bisa saya, daku, diriku, aku, dan lain sebagainya. Terus untuk kata ganti yang kedua ini, kata ganti orang yang kedua ini bisa kamu, mereka, dia, atau lain sebagainya. Terus yang ketiga ini bisa menjadi kata ganti, maksudnya yang ketiga ini bisa kata ganti orang yang ketiga ini adalah beliau dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke kata ganti penunjuk. Yang dimaksud dengan kata ganti penunjuk ini bisa kita tunjuk di sini, di situ, di sana, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk dalam kaidah kebahasaan biografi yang berikutnya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya itu yaitu kata kerja dan kata sifat. Pertama itu kata kerja. Kata kerja bisa jadi kata kerja atau verba. Dimaksud dengan kata kerja atau verba itu sebuah tindakan atau yang kita lakukan. Contoh tindakan atau yang kita lakukan, contohnya kita bekerja, atau kita memotong, mengendarai kendaraan, mencangkul, pokoknya mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor, mengendarai apa segala macam, itu yang dimaksud dengan kata kerja atau verba. Oke, sekian materi kita hari ini. Yang berikutnya ini akan saya kasih tugas ke anak-anak sekalian. Kalian kerjakan tugas cukup 2 nomor saja, tidak lebih. Jadi yang kalian kerjakan itu